Selamat sahabat adik-adik, salam jumpa lagi dalam pelajaran sekolah sahabat kita hari ini. Bersyukur kepada Tuhan untuk kasih-Nya dan juga untuk kesehatan yang Tuhan berikan bagi kita. Sebelum kita belajar dari firman Tuhan, baiklah kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena kasih-Mu menjaga kami. Terima kasih untuk hari Sabat kami dapat belajar lagi firman Tuhan. Tolonglah kami melalui Roh Kudus untuk menjadi seperti Yesus, agar kami boleh menjadi anak-anak-Nya. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, pelajaran sekolah sahabat kita hari ini tentang peperangan Lucifer. Peperangan Lucifer. Ayat hafalan kita Keluaran 34 ayat 6 dan 7. Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Pelajaran sekolah sahabat kita tentang peperangan Lucifer. Siapakah Lucifer itu? Dia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sangat sempurna. Dia sangat indah. Tidak ada bayang-bayang tentang kesalahan di dalam dirinya. Dia mendapat kedudukan yang luar biasa di surga, dan dia adalah penghulu malaikat dan mendapat kedudukan yang paling tinggi di surga. Tetapi segalanya itu akhirnya tidak ada artinya. Mengapa? Surga yang begitu indah, damai, dan penuh dengan kesukaan berubah. Mengapa? Karena pada suatu hari Allah dan Yesus bersama-sama dan Roh Kudus mengadakan rapat untuk menciptakan dunia ini. Tetapi Lucifer tidak diundang. Dia merasa sakit hati. Dia cemburu kepada Yesus. Mengapa? Mengapa saya tidak diundang? Atau Lucifer menjadi cemburu. Dia mengatakan di dalam hatinya, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan di sebelah utara, dan aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Itulah timbul di dalam hati Lucifer. Lucifer tidak senang dan sangat menyedihkan. Dia bukan saja sendirian, dia menghasut malaikat-malaikat yang lain, mengatakan bahwa Allah itu tidak adil, Allah itu kejam, hukumnya terlalu berat. Yesus merasa sangat sedih mendengar dan melihat kenyataan ini. Mengapa di surga yang penuh damai akan timbul pemberontakan? Oleh sebab itu dia turun mengatakan kepada malaikat-malaikat bahwa tidak ada maksud untuk mengecilkan orang lain, atau untuk merendahkan orang lain, atau untuk kesombongan. Semua pemerintahan Allah berdasarkan kasih. Marilah, kembalilah, bertobatlah. Tetapi adik-adik, ada yang mau kembali kepada Yesus. Tadinya sudah memihak kepada yang salah, mereka cepat-cepat kembali. Tetapi ada juga yang tidak mau. Bahkan sepertiga dari penduduk surga berpihak kepada Lucifer, yang disebut Beelzebul, yang disebut dengan iblis, yang disebut dengan setan, yang disebut dengan namanya bintang fajar tadinya, yang disebut dengan bintang timur. Terbabit di dalam peperangan itu. Sepertiga mengikut setan, hanya 2/3 yang tetap setia. Tetapi Yesus tidak dapat membiarkan pemberontakan itu berlama-lama. Kalau kesempatan sudah diberikan dan tidak mau kembali, terpaksa iblis dibuang ke bumi ini. Adik-adik, tragis kenyataannya. Pilihan yang salah akan membawa kebinasaan. Iblis tidak mau bertobat, setan tidak mau bertobat. Akhirnya dia dikalahkan. Dan
Yesus mendapat kemenangan. Orang-orang dapat melihat bahwa benar-benar Allah itu kasih. Kenapa? Kita dapat melihat kenyataannya. Dunia semakin jahat akibat pengaruh-pengaruh yang Lucifer berikan. Sampai di sini dulu cerita kita adik-adik. Mudah-mudahan kita boleh memilih mengikut Yesus dengan sepenuh hati. Jangan biarkan kesombongan menghalangi kita untuk bertobat. Rendahkanlah diri dan Tuhan akan mengampuni dan menerima kita. Sebaiknya sebelum mengakhirinya, baiklah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk cerita pada hari ini. Tolonglah kami untuk setia kepada Tuhan sebagai Allah kami yang penuh kasih, yang penuh dengan pengampunan. Dan biarlah setiap hari kami akan semakin setia kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, cerita kita sampai di sini. Sampai jumpa lagi.